Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan jurnalis, teman-teman media yang saya hormati dan banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan sekalian, awak media yang sejak tadi malam mengikuti kegiatan kami, terutama saat peluncuran buku tetralogi Transformasi AHY di Ballroom Jakarta Theater. Pada pagi hari ini, saya sengaja memohon kembali para awak media untuk hadir di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ada berita yang ingin kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada segenap kader Partai Demokrat dimanapun berada. Tapi yang juga kami harapkan adalah bisa didengar oleh masyarakat, terutama para pencinta demokrasi di tanah air. Alhamdulillah, kemarin, tepatnya pukul 12 siang, kami menerima berita, menerima informasi bahwa upaya PK atau peninjauan kembali KSP Muldoko telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentu kami semua sangat senang, kami bersyukur, sekaligus terharu mendengar itu. Secara pribadi, saya juga sangat bersyukur karena berita baik ini diterima bertepatan pada hari ulang tahun saya, sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini. Kami memandang berita ini bukan saja sangat penting untuk diketahui oleh kami, tetapi juga oleh rakyat Indonesia, para pecinta demokrasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa akibat dan dampak dari PK Muldoko selama ini. Ada dua aspek. Secara internal, PK KSP Muldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader Partai Demokrat. Dan kita juga tahu sekitar 2 tahun 8 bulan kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai. Ada yang khawatir, apakah keadilan masih ada? Apakah hukum akan ditegakkan di negeri kita secara rasional? Tentu wajar para kader, mereka semua takut, khawatir jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah dirampas begitu saja oleh para pembegal partai. Itu dari sisi internal. Secara eksternal, PK KSP Muldoko juga menciptakan keraguan kepada cukup banyak kalangan masyarakat kita yang berharap agar Partai Demokrat bisa berlayar dalam koalisi yang tengah kami bangun saat ini. Hari ini keraguan itu sirna. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melindungi kami dari segala gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan Partai Demokrat. Untuk itu, pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para penegak hukum, utamanya para hakim yang mulia di Mahkamah Agung, serta seluruh jajaran hakim yang mulia di semua tingkatan pengadilan yang selama ini menyidangkan gugatan-gugatan KSP Muldoko. Terima kasih telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan juga kebenaran murni. Semoga Bapak Ibu para hakim yang mulia mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM atas komitmennya untuk penegakan hukum yang adil di negeri ini. Saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada para pemimpin, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat, khususnya kepada teman-teman yang tergabung dalam tim hukum, yaitu Bung Hamdan Zulfa dan kawan-kawan, dan khususnya secara internal Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat BHPP di bawah pimpinan Bung Mehbob. Mereka bekerja pagi siang malam atas petunjuk koordinasi yang ketat secara disiplin melalui kesatuan komando yang saya jalankan dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan ke seluruh struktur Partai Demokrat. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga tidak sia-sia Partai Demokrat alhamdulillah berhasil memenangkan persidangan 19-0, kemenangan di tangan kita. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Benar-benar kami mengucapkan terima kasih ini, karena tanpa doa dan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, tentu Demokrat tidak bisa berjuang sendirian. Tetapi kami menjadi kuat, menjadi tegar, menjadi semakin berani untuk mencari keadilan dan kebenaran di negeri kita atas doa dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para pecinta demokrasi di negeri kita. Karena kita yakin tidak ada demokrasi tanpa suara rakyat dan tidak ada demokrat tanpa rakyat. Tidak lupa kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada insan pers, rekan-rekan media yang hadir setiap saat. Selama ini memberikan ruang yang cukup luas, ruang untuk kami menyampaikan aspirasi, kami mengekspresikan perjuangan kami untuk tetap menegakkan demokrasi juga keadilan tadi. Partai Demokrat berharap agar media sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia ini bisa terus istiqomah, terus memegang jati dirinya sebagai lembaga-lembaga yang independen, yang terus menyuarakan suara rakyat dengan objektif, akurat, aktual dan faktual. Karena ini tugas kita bersama untuk menjaga demokrasi yang telah kita perjuangkan selama ini. Mari kita saling menguatkan dan saling mengingatkan satu sama lain, karena demokrasi harus kita benar-benar rawat dan perjuangkan bersama ke depan. Semoga praktik-praktik pembegalan partai politik semacam ini tidak lagi menimpa partai-partai politik manapun di Indonesia, tidak juga menimpa organisasi-organisasi manapun di Indonesia. Kedaulatan partai harus dihormati, harus dijunjung tinggi sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Saudara-saudara, dalam perjalanan saya dari rumah ke kantor DPP ini, saya berkomunikasi dengan Bapak SBY. Beliau adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Melalui video call saya berkomunikasi dengan beliau yang saat ini berada di Pacitan, Jawa Timur. Beliau menyampaikan salam hangat kepada teman-teman media. Beliau tahu saya akan menyampaikan berita ini, termasuk menyampaikan isu yang tadi sudah saya ungkap. Dan terkait dengan itu, beliau menyampaikan pesan juga. Yang pertama, putusan MA yang menolak PK KSP Muldoko ini bukan hanya kemenangan bagi Partai Demokrat, tapi juga kemenangan bagi pencari kebenaran, pencari keadilan, dan pencinta demokrasi. Keputusan ini juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia.
Dan poin kedua yang beliau titipkan melalui saya tadi untuk disampaikan kepada segenap masyarakat dan juga kader Demokrat di berbagai tanah air, beliaulah, Pak SBY lah yang menggagas dan mendirikan Partai Demokrat ini. Beliau juga yang membuat logo yang kita gunakan sampai dengan hari ini, bendera partai yang agung, Mars Partai, termasuk juga manifesto Partai Demokrat tahun 2001. Beliau juga bukan hanya menggagas dan mendirikan, pernah memimpin partai ini jatuh bangun setiap saat bersama seluruh kader Partai Demokrat. Beliau membina kita semua sehingga bisa tumbuh dan semakin maju dari waktu ke waktu. Sehingga tentu ketika tiba-tiba ada orang yang ingin merampas Partai Demokrat ini dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara yang di luar dari nalar dan etika, tentu bukan hanya kader, tapi beliau juga tidak bisa menerimanya. Untuk itu, atas putusan MA penolakan terhadap PK KSP Muldoko tadi, beliau merasa bersyukur, lega, sekaligus juga semakin yakin bahwa insya Allah perjuangan Partai Demokrat untuk terus menjadi bagian dari penegak demokrasi di Indonesia dan juga mencapai tujuan besar di depan bisa diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya atas nama keluarga besar Partai Demokrat kembali menegaskan bahwa kemenangan ini bukan untuk dirayakan tanpa makna. Kemenangan ini merupakan simbol bahwa bersama Demokrat, insya Allah rakyat bisa terus mencari kebenaran dan keadilan, sekaligus bisa terus menghadirkan ruang demokrasi yang sehat di negeri kita. Demokrat hanyalah elemen bangsa. Kita mengajak seluruh elemen bangsa lainnya, seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga tegak lurusnya nilai-nilai yang kita anut selama ini dalam konstitusi kita dan juga dalam kehidupan demokrasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Panjang umur perjuangan, panjang umur demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua AHY. Teman-teman, silakan jika ada pertanyaan, 3 pertanyaan fokus pada apa yang disampaikan oleh Mas AHY tadi. Untuk isu-isu lain nanti menyusul. Silakan, kita paling kanan dulu, Tatang, Kompas. Silakan, Mbak, ya. Oh, Kompas TV. Mas. Belakangnya tadi siapa? Hah? Oke. Satu lagi? Oke, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Cek. Ya. Cek. Cek. Ya. Selamat siang. Ya. Selamat siang Bang AHY dan juga segenap rekan-rekan dari Partai Demokrat. Mohon izin Tatang dari Kompas.com mau bertanya. Ini kan upaya dari KSP Muldoko ini kan selalu juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik, termasuk sempat juga disampaikan bahwa ini juga adalah upaya untuk menjegal pencapresan Mas Anies Baswedan. Nah kemudian juga selama 2 tahun lebih Demokrat, banyak dari kita merasa bahwa upaya yang dilakukan KSP Muldoko ini juga salah satu langkah politik agar supaya Demokrat ini pergerakannya bisa dikontrol oleh istana, seperti itu. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Nah, melihat kemarin akhirnya MA menolak PK dari KSP Muldoko ini, sebenarnya apakah dari pihak Demokrat, entah Mas AHY ataupun Pak SBY sebenarnya pernah juga
berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau membahas tentang ini, atau mungkin menitipkan pesan-pesan dari orang-orang sekitar lingkaran istana. Akhirnya yang kedua yang mau saya tanyakan kemudian adalah, apakah kemudian Mas Ahaye merasa bahwa putusan MA ini pure urusan hukum atau akhirnya juga berhasil karena lobby-lobby politik yang dilakukan juga oleh Partai Demokrat? Seperti itu. Terima kasih. Cek. Selamat pagi Mas Ahaye dan juga kader Demokrat yang lainnya. Saya Fedriska dari Kompas TV. Pertanyaan saya adalah, artinya kan setelah ditolaknya gugatan PK tim Muldoko gitu ya terhadap terkait dengan kontroversi dengan Demokrat, artinya kan langkah Demokrat ke depannya akan lebih ringan begitu ya, tidak ada beban lagi. Lalu kemudian bagaimana terkait dengan pencapresan Mas Ahaye, maksudnya Mas Anies, dan kemudian terkait hingga belum ini saat ini belum ada terkait cawapres, kan banyak yang mendukung Mas Ahaye ini begitu. Nah kemudian terkait dengan isu yang kita dengar juga ada usungan terhadap Mbak Yeni Wahid. Nah ini bagaimana Mas tanggapannya terkait hal ini? Terima kasih. Siapa namanya tadi Mbak? Fedriska Mas. Fedriska. Ya. Selamat siang Mas Ahaye, selamat siang semuanya. Izin Mas Faisal dari MNC IJS TV. Salah satu kubu dari Muldoko kan kemarin sempat berbicara ya bahwa Partai Demokrat ini akan tetap hancur atau terjadi perpecahan meskipun PK sudah ditolak oleh MA. Dan ini mengisyaratkan kalau ada rencana cadangan ya Mas dari kubu Muldoko. Mas Ahaye sendiri dengan Partai Demokrat ini menghadapinya akan seperti apa Mas? Akan hancur? Iya, dari kubu Muldoko sempat berbicara seperti itu Mas. Oke. Dan ini kan mengisyaratkan ada rencana cadangan nih Mas dari mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Faisal tadi ya? Oke. Makasih. Mas Tatang ya, pertama tadi terima kasih atas pertanyaannya. Setelah ditolaknya PK KSP Muldoko ini, apakah kemudian berpengaruh pada bisa dikatakan dinamika dan konstelasi politik berikutnya? Harusnya ada, karena ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi pasti ada dampak, dan tentu kami berharap dampak itu positif buat kami. Yang jelas saya sampaikan tadi secara internal, kami makin kuat, makin yakin, dan hanya ada upaya saat ini untuk bisa berbuat yang terbaik menyongsong pemilu 2024. Kita punya target-target pencapaian untuk pemilihan anggota legislatif. Tapi juga kita tahu bahwa salah satu agenda, boleh saja didinai, boleh saja ada yang mengatakan, Demokrat mengada-ngada. Tetapi saya rasa tidak perlu terlalu sulit untuk merasakan dan juga untuk mengikuti apa yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini, dan dalam kaitan itu kami punya hak untuk mengatakan dengan jelas bahwa memang benar upaya pembegalan Partai Demokrat, salah satunya agar Demokrat yang tadi sampaikan Bung Tatang adalah agar tidak punya kekuatan atau paling tidak melemahkan kekuatan Demokrat secara signifikan. Dan apalagi kalau merampas itu kan berarti udah berganti semuanya. Yang tadinya kita mau ke utara dibawa ke selatan. Jadi tidak perlu terlalu sulit kita membayangkan dan merasakan itu. Silahkan kalau ada yang tidak setuju, saya juga menghormati argumentasinya, tetapi kami juga punya hak untuk menyampaikan bahwa ini memang dilakukan pertama untuk merampas kedaulatan Partai Demokrat agar Demokrat tidak lagi eksis sesuai dengan jati dirinya. Mungkin diambil orang lain, dalam hal ini KSP Muldoko yang ingin mengambil Demokrat. Demokrat tetap ada, tapi pastilah tidak sesuai dengan jati dirinya. Karena yang bersangkutan bukanlah anggota Partai Demokrat. Bukanlah
yang berjuang bersama Partai Demokrat selama ini tidak punya otoritas dan hak untuk bisa mengatakan ialah yang paling berhak dan paling tahu caranya membesarkan Partai Demokrat. Tentu itu semata-mata murni politik untuk bisa menghancurkan eksistensi Demokrat sesuai dengan jati dirinya, yaitu sebagai partai nasionalis religius. Saat ini kebetulan memang kami sebagai partai di luar pemerintahan, sebagai oposisi, tapi ingat bahwa Demokrat juga pernah 10 tahun menjadi the ruling party di Republik ini. Jadi saya merasa ini ada kaitannya semua, dan kalau ditanya apakah ada komunikasi dengan Presiden Jokowi, yang kami lakukan di awal dulu, ketika saya menjelaskan kepada beliau, dan beliau juga mengatakan bahwa ya beliau tidak tahu apa-apa ketika itu. Tapi saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi, dan KSP Muldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung. Sehingga saya melalui surat sebelumnya kemudian mendatangi beliau ataupun diundang ketika itu di Istana Bogor. Memang tidak diberitakan di media, tapi kita ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya. Walaupun ketika itu masyarakat berharap, wah kalau begini udah terlalu sekali, harusnya ya ada langkah-langkah yang lebih menentukan. Misalnya, wah kalau terbukti KSP Muldoko melakukan perbuatan yang tidak etis, merampas partai yang berdaulat, harusnya ada hal-hal lain selain hanya ditanya begitu. Tapi kita nggak masuk ke sana, itu biarkan. Kita juga nggak ingin mengutak-ngutik hak prerogatif presiden. Tapi rakyat itu bicara. Tapi kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu. Kami ingin fokus bahwa ini masalahnya ada kedaulatan partai yang ingin dirampas begitu saja. Dan kalau ini terjadi dan itu berhasil mereka lakukan, sama saja demokrasi mati begitu. Jadi di situ Bang Tatang kami fokus, dan alhamdulillah justru karena kami fokus segera kita melakukan konsolidasi every single day and night, setiap hari berjalan bergerak terus, dan alhamdulillah disitulah bangkit militansi, keberanian, soliditas, dan juga kecepatan taktis yang kita jalankan dalam kepemimpinan krisis. Akhirnya hikmah besarnya adalah justru Demokrat termasuk salah satu yang mendahului melakukan konsolidasi, dan alhamdulillah saya bisa merasa hari ini kader Demokrat juga semakin semangat untuk menghadapi pemilu ke depan. Jadi di situ, tepuk tangan boleh. Ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nggak apa-apa ya, agak ketangkap sedikit ya. Sama kan kenanya kan? Ya. Kecuali saya teduh, yang ini panas enggak kan? Nggak apa-apa. Keringetan dikit. Jadi begini teman-teman, kami juga tadi bukan hanya menyampaikan terima kasih kepada kader, tapi kepada seluruh rakyat. Banyak sekali simpatisan, bahkan para jenderal relawan datang. Waktu itu ingat awal-awal sekali itu di sini hampir tiap hari ada mimbar politik ya, mimbar demokrasi. Dari berbagai kalangan datang. Saya hanya ingin mengingatkan itu agar tidak dilupakan. Ini menjadi bagian dalam sejarah, bukan hanya Demokrat tapi sejarah demokrasi kita. Bahkan cap darah di sini. Cap darah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat hanya untuk menjadi bagian dari perjuangan, karena tidak mampu melakukan yang lainnya, paling tidak datang menunjukkan kebersamaan bahkan dengan cap darah. Itu semua kami apresiasi dan tidak bisa membalasnya dengan apapun selain doa terbaik bagi Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan datang dan memberikan support langsung pada kami. Begitu Bang Tatang, terima kasih. Kemudian yang kedua dari Fedriska, tadi Kompas TV, terima kasih pertanyaannya. Apakah langkah Demokrat lebih ringan? Semoga, tapi saya tidak punya ekspektasi yang berlebih-lebihan. Saya hanya senang kalau kita semua justru selalu waspada, selalu terlecut, tidak gara-gara ada sebuah pencapaian baru membuat kita lebih merasa
ya tenang-tenang begitu. Tapi kalau dibilang ringan, harusnya, karena selama ini kita kayak separuh diikat tangannya kakinya gitu. Ini jangan-jangan perasaan PHP itu nggak enak kan? Perasaan ngegantung tuh nggak enak gitu. Nah ini kita kayak begitu tuh kira-kira. Jadi ini kemana nih? Terus banyak lagi isu-isu yang nanti lihat aja. Walaupun 18 kali menang, nanti PK kalian dikalahkan. Wah banyak sekali itu. Tapi kami tetap cool, calm, and confident. Tenang, saya katakan tenang, tetap percaya diri, tapi jangan pernah mengatakan nggak akan mungkin, nggak boleh. Itu jumawa. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang jumawa karena semua itu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah punya skenario yang terbaik. Kemarin 10 Agustus itu adalah skenario Tuhan. Jadi saya senang kita semua para kader juga selalu mengatakan kita harus tetap mawas diri dan tidak boleh lengah, karena ini menyangkut ke pertanyaan Bung Faisal dari MNC. Apapun nanti komentar yang mereka akan lontarkan, hati-hati, lihat saja nanti PK walaupun ditolak, kami mendengar itu sudah 19 kali. Artinya yang ke-20, ke-21, ke-22 dan seterusnya akan kami hadapi. Itu saja. Apapun, apakah itu secara hukum, secara politik, secara sosial, apapun, anything. Karena kami hanya berpegang teguh pada sebuah sikap yang tidak berubah dari awal. Ini masalah kebenaran, masalah keadilan, masalah kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Jadi insya Allah itu nilai-nilai yang akan abadi, sehingga pertarungan berhenti di sini atau dilanjutkan, insya Allah kami akan tetap berpijak pada nilai-nilai tadi dan akan siap untuk menghadapi itu semua. Saya kembali lagi kepada Mbak Frediska terkait dengan cawapres, isu cawapres ini. Saya rasa kita semua punya harapan. Sama seperti tadi, yang mahal dalam kehidupan kita itu adalah certainty, kejelasan dan kepastian. Saya pikir semua seperti itu. Makanya seringkali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal. Begitu pula masyarakat kita. Masyarakat menunggu sebetulnya. Ini bagaimana koalisi perubahan ini? Kapan akan bisa dipastikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang pro perubahan? Saya pikir ini adalah pandangan dan statement yang rasional. Itulah mengapa sebetulnya dalam komunikasi lintas partai, 3 partai, isu-isu tersebut sudah sering kita angkat. Demokrat juga termasuk yang terdepan untuk mengatakan waktu itu sangat berharga. Waktu sangat berharga. Kita ingin segera melakukan berbagai hal yang efektif, tepat sasaran. Tapi semua itu tentu membutuhkan kejelasan dan kesatuan komando. Disinilah sebetulnya kami terus bekerja untuk mencari momentum-momentum yang lebih baik lagi agar itu bisa ditentukan. Terkait nama sudah jelas. Nama cawapres disampaikan berkali-kali, diserahkan kepada capres. Dan kita semua tahu sudah ada satu nama di kantong capres. Beliau yang akan menentukan dan mengumumkan secara langsung kepada rakyat. Kita tunggu. Tetapi tentunya kita juga memahami bahwa dinamika konstelasi politik terus bergerak. Yang jelas kami ingin sukses dalam pemilu ini. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kami ingin mendapatkan peluang sejarah yang baik juga. Seperti halnya yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, terjadinya perubahan dan perbaikan di negeri kita. Jadi mudah-mudahan saya tidak ingin masuk ke wilayah siapanya karena sudah dijelaskan sebelumnya, termasuk juga oleh capres kita. Semoga pada saatnya segera diumumkan. Kira-kira begitu. Clear? Kenapa?
gitu. Dan kemudian kemarin Mbak Puan juga datang ke Biar Buku gitu. Ini ada godaan-godaan nggak sih? Jawabannya bikin saya makin penasaran. Iya, politik harus bikin penasaran memang. Kata menggoda mungkin terlalu keras ya. Yang jelas kami saling berkomunikasi dengan baik. Bersilaturahim itu harus, apalagi kalau hubungannya sebetulnya baik-baik saja. Seringkali itu kan persepsinya dan lain sebagainya terhadap isu tertentu, tapi hubungan kami, saya termasuk dengan para tokoh lainnya, sebetulnya baik-baik saja. Nah, semua juga masih dalam dinamikanya masing-masing. Saling intip boleh. Saling intip. Gimana di sana? Kalau di sini gimana? Ya itulah komunikasi. Itulah bagian dari kita membuka peta yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Karena politik pada akhirnya harus membawa kita pada tujuan. Nah, tujuan kita ingin sukses dulu, baru bisa melakukan perubahan dan perbaikan ataupun hal-hal yang kita anggap baik. Harus sukses dulu, harus menang dulu. Itulah pilihan Demokrat, kami ingin sukses dan menang dalam pemilu 2024 hingga kami bisa kembali ke pemerintah nasional menjalankan misi dan tugas yang selayaknya kita jalankan sebagai partai yang pro rakyat, yang pro demokrasi dan pro keadilan. Di situ. Jadi kalau ditanya goda-menggoda, saya pikir belum sampai sana dan kita masih saling menghormati satu sama lain. Posisinya juga terus bergerak dalam arti selalu ada update di antara masing-masing poros koalisi saat ini. Tadi malam selain Mbak Puan juga ada Gus Muhaimin misalnya dari PKB, saya juga berdiskusi bagaimana di sana, bagaimana di situ. Menarik. Bikin penasaran, betul. Karena memang belum ada yang pasti. Yang pasti nanti kalau sudah didaftarkan di KPU dan kemudian kita sama-sama masuk menjadi kontestan Pilpres dan Pemilu, begitu. Ya, teman-teman, terima kasih. Ini soalnya waktunya juga udah 11.15. Ya. Kan para kader sudah lelah, sudah tadi Bapak bilang juga. Dari siapa, Mas? Saya Willy dari Harian Kompas. Ya. Sedikit saja soal Kompas terus. kader-kader, maksudnya ada beban psikologis di sana dan lain sebagainya, simpatisan juga, keraguan, semua itu memang sudah sirna. Tapi kan lukanya membekas. Iya. Kira apakah ada tindak lanjut dari Partai Demokrat untuk hal ini seperti langkah hukum atau yang lain Iya. sebagainya terkait hal itu mungkin? Iya. Memang sudah kita jalani saja, kita terima hal ini juga bagian dari demokrasi. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita lihat, kami sebetulnya termasuk orang yang pandai memaafkan, tapi tidak melupakan begitu saja. Para kader juga demikian. Ya. Saya nggak tahu di sana bagaimana. Itu kami seperti itu. Saya memilih untuk memaafkan tapi tidak melupakan, dan bagian tidak melupakan itu banyak aspeknya. Kita lihat saja, saya tidak ingin menjelaskan sekarang langkah-langkah apa yang akan kami sampaikan. Tapi kalau tadi kami sudah kebal, ditakut-takuti ini dan itu udah kebal itu. Yang jelas kami juga punya inisiatif, punya sesuatu yang akan dijalankan. Kami tidak tergoda untuk menjadi tidak fokus pada tujuan besar kami. Perjuangan ini tujuan besarnya bukan beradu dengan KSP Muldoko, bukan tujuan kami itu sebetulnya. Tapi itu datang dengan sendirinya. Datang tidak diantar, apa gimana? Datang tidak dijemput. Tidak diundang. Nah, yang jelas kita ingin fokus. Pemilu sudah di depan mata. Waktunya tinggal 200-an hari lagi. Yang jelas kader-kader harusnya makin semangat. Makin semangat ya? Makin semangat. Kita cek kader-kader di daerah. Saya berharap yang semangat bukan yang di Jakarta saja, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya justru kita bisa melipat gandakan
semangat dan perjuangan kita menuju pemilu 2024. Tapi good question tadi. Saya akan pertimbangkan dan kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas saya bukan termasuk orang yang mudah pecah konsentrasi, mudah pecah fokus. Kalau hanya itu tujuan mereka untuk membuat kita gagal fokus, mereka keliru menilai kita. Kita tetap fokus pada pemilu, pilpres, dan pileg. Selebihnya kita anggap sebagai noise yang harus kita bisa tepis. Begitu. Cukup ya teman-teman ya. Makasih semuanya telah hadir. Sekali lagi saya senang sekali, ini pertanyaannya bagus-bagus, pertanyaan yang kritis tapi juga menggugah spirit kita untuk terus menjaga demokrasi dan kebenaran keadilan di negeri kita. Terima kasih, sukses buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketum AHY, terima kasih teman-teman wartawan, dan dengan demikian berakhir sudah acara. Serta mulia, serta mulia. Tiup lilin. Yeay. Kasih doanya ya. Ya Pak. Potong dong Pak kuenya Pak. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Lagi di belakang. Maaf Tum, karena dadakan jadi. Boleh kakak-kakak pisaunya? Biar dipotong nih, kita makan rame-rame ya sama rekan-rekan media. Ayo. Itunya nggak ada. Dari atas nih. Dari atas nih. Dari atas. Iya. Muduknya dipotong. Piringnya mana? Ini ya? Ini dulu. Ini hari ini spesial, saya serahkan kepada teman-teman wartawan ya, mewakili. Ya. Ini luar biasa, hari yang ulang tahunnya kemarin sebetulnya ya, tapi hari ini benar-benar bahagia saya bisa menyampaikan langsung dan bersama dengan teman-teman wartawan. Sukses semuanya ya. Ini bisa dipotong-potong ya. Tolong ya. Terima kasih Ketum AHY, terima kasih teman-teman wartawan. Dengan demikian berakhir sudah konferensi pers siang ini ya. Boleh selfie dengan wartawan? Iya, dari sini Ketum. Kita agak geser ya, agak geser ya. Agak geser.